And hai, balik lagi di channel Gali Rizky. Belum lama ini sejumlah warga Depok heboh karena adanya babi ngepet. Untuk apa main saham, mending main babi ngepet. Main babi ngepet, main babi ngepet. Daripada Bitcoin, mending invest babi ngepet. Invest babi ngepet. Percaya atau enggak, hal tersebut gempar dan membuat kita semua penasaran. Ya, walaupun fakta dari kejadian babi ngepet yang terjadi kemarin, itu ternyata babi ngepetnya dibeli dari yang ngaku ustadz biar dia terkenal di desa itu. Yang ini orangnya. Jadi udah clear masalah yang itu. Kali ini gue akan bahas sejarah tentang mitos dan kejadian yang pernah terjadi di mana itu ada sangkut pautnya dengan babi ngepet. Penasaran? Tonton sampai habis dan jangan di skip-skip. Oke, let's go! Untuk apa main saham, mending main babi ngepet. Babi ngepet adalah salah satu praktik pesugihan yang ada di Indonesia. Kepercayaan ini meluas di masyarakat dimulai sejak 1800-an. Menurut sejarawan, babi ngepet muncul di masyarakat tak terlepas dari tradisi kental di Indonesia, khususnya di daerah Pulau Jawa. Terlebih saat agama belum memasuki kawasan Indonesia, terutama Pulau Jawa. Praktik pesugihan babi ngepet pun berkembang sejalan dengan masuknya paham liberalisme dan kapitalisme yang dibawa oleh pasukan VOC Belanda. Jadi menurut sejarawan, awal mulanya masyarakat Indonesia damai dan rukun, lalu paham tersebut masuk dan membuat masyarakat Indonesia kesusahan untuk mendapatkan rezeki. Kedatangan VOC menandai paham ini ada di Indonesia. Di saat itu, hanya masyarakat Indonesia yang sengsara. Penduduk Indonesia hanya bisa hidup enak jika dekat dengan para penjajah saat itu. Maka dari itu banyak penduduk Indonesia yang terbelakang baik secara pemikiran dan ekonomi. Di masa itu, banyak penduduk Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa, yang menerapkan praktik yang dinamakan pesugihan. Nah, bicara soal percaya hal yang tak masuk akal, babi ngepet termasuk hal yang paling sering dilakukan pada masa itu. Banyak praktik yang dilakukan sebelumnya seperti ziarah ke makam keramat untuk mendapatkan rezeki yang melimpah, hingga tumbal manusia kepada iblis. Praktik pesugihan biasanya melibatkan gunung, sawah, laut, dan goa. Keempat lokasi tersebut dipercaya memiliki nilai unsur di mana hantu atau setan bersemayam. Pesugihan banyak terjadi di pergantian musim, mulai dari musim kemarau hingga ke musim penghujan dan musim panen ke musim tanam. Begitu juga sebaliknya. Sederhananya, dulu masyarakat Jakarta mempraktikkan ondel-ondel agar hasil panen mereka melimpah. Sebab ondel-ondel adalah bentuk perwujudan sosok penolak balak. Gitu. Kembali ke pembahasan babi ngepet. Menurut Asep, seorang sejarawan, masyarakat Indonesia yang didomisili Muslim, babi yang dinilai haram dikonotasikan sebagai pembawa hal buruk. Oleh karena itu, ketika ada babi di lingkungan masyarakat, diartikan sebagai pembawa hal buruk atau hal negatif. Peran agama juga mempengaruhi suatu kepercayaan di masyarakat. Isu kedatangan babi di suatu kampung akhirnya dianggap janggal. Beda dengan babi pink, babi ngepet biasanya berbulu hitam dan bermata merah. Ini ada kisah tentang praktik babi ngepet. Nggak tahu kebenarannya, jika ini tidak benar tolong tulis di kolom komentar di bawah. Tapi cerita ini udah banyak sekali di website internet Indonesia. Ya, kisah itu dimulai dari pasangan suami istri yang bernama Dina dan Arman. Awalnya, baik Arman maupun Dina tidak memiliki pikiran sama sekali untuk melakukan pesugihan babi ngepet. Dina sudah terbiasa mengurusi pekerjaan rumah dan Arman bekerja di sebuah pabrik baterai yang berada di kota mereka tinggal. Semua berubah ketika goncangan ekonomi pada pabrik tempat Arman bekerja yang dampaknya adalah gelombang PHK besar-besaran. Arman yang saat itu sudah memiliki jabatan bagus harus tersapu bersama ratusan pekerja lainnya. Peristiwa menyedihkan ini membuat Arman harus luntang-lantung mencari pekerjaan lain. Ia sudah mengirimkan lamaran ke 5 perusahaan berbeda, tapi nggak ada satupun perusahaan yang membalasnya. Pria itu berasumsi bahwa penolakan yang terjadi dalam upayanya mencari pekerjaan diakibatkan oleh usianya yang hampir menginjak 45 tahun. Uang pesangon pun tidak mereka manfaatkan dengan baik. Baik Arman maupun Dina merasa tidak memiliki kemampuan untuk mengelola bisnis, sehingga
Mereka memilih untuk menyimpannya, berharap ada peluang bisnis yang cocok untuk mereka pekerjakan. Nasib berkata lain, uang pesangon mereka yang semakin menipis tidak diiringi dengan usaha mereka untuk mendirikan sebuah bisnis. Arman dan Dina malah menggunakannya untuk membeli barang elektronik, juga perabotan rumah tangga. Arman sebenarnya sempat mencicil sebuah motor yang ia gunakan untuk bekerja sebagai ojek. Tapi penghasilan tersebut tidak dapat menutupi kebutuhan keluarganya, sehingga motor tersebut harus ditarik lagi karena putusnya uang cicilan. Sebagai kepala keluarga, Arman bingung melihat keadaan perekonomiannya yang kian hari kian buruk. Semua itu diperparah dengan anak sematawayangnya, Hilman. Sebentar lagi duduk di bangku SMP yang dimana memerlukan biaya. Himpitan ekonomi lah yang membuat mereka memutuskan untuk melakukan pesugihan babi ngepet. Berkat bantuan seorang dukun yang dikenalkan oleh teman lama Arman, Arman dan Dina berada di sebuah situasi yang dapat memulihkan keadaan ekonomi mereka. Saat itu di desa mereka baru saja kedatangan sepasang suami istri. Sang suami adalah pensiunan tentara dan sang istri seorang wirausaha yang menjual busana muslim. Arman dan Dina menjadikan mereka sasaran pertama karena asumsi bahwa orang baru tidak tahu apa-apa tentang tempat tinggal mereka. Ternyata benar aja, upaya pertama mereka tidak sesulit yang mereka pikirkan. Dalam waktu kurang dari 3 jam, mereka bisa mendapatkan hampir 10 juta dari rumah pasangan tua tersebut. Tidak ingin jatuh di lubang yang sama, Arman dan Dina sepakat untuk mempergunakan uang haram tersebut untuk bisnis membuka warung sembako. Sisanya untuk ditabung. Semenjak persugihan pertama, keuangan mereka berangsung membaik. Hilman dapat bersekolah dengan tenang dan pemasukan dari toko kelontong selalu bisa diandalkan setiap bulannya. Hanya saja, kedua hal itu tidak membuat Arman berhenti untuk melakukan pekerjaan setan itu. Sebelumnya mereka sepakat bahwa mereka akan berhenti ketika keadaan mereka membaik. Tapi kenyataannya Arman semakin rajin melakukan ritual babi ngepet dengan alasan menjadi babi itu tidak sesulit bekerja di tempat lain. Jadi intinya Arman ketagihan jadi babi. Dina sudah mencoba menghentikan Arman, mulai dari menasehatinya hingga memohon-mohon. Hanya saja upaya yang sudah ia lakukan berkali-kali tersebut dibalas oleh pukulan atau tendangan berkali-kali. Gak jarang Dina menjaga temaram lilin dengan keadaan berlinang air mata. Ya, tetap menggunakan lilin yang harus dijaga biar nggak mati gitu. Ya, udah pada tahu kan? Seperti malam ini, ia sudah nggak tahan dengan perlakuan Arman terhadapnya. Meski ia sungguh menyayangi keluarga kecilnya itu, Arman tiba di rumah sasarannya, rumah Ibu Jamilah, ya tetangganya satu desa. Ia mengincar rumah tersebut karena baru genap 2 bulan ia ditinggal wafat oleh suaminya tanpa seorang anak. Arman mulai menggesek-gesek hidungnya ke pagar rumah Ibu Jamilah yang tingginya 1,5 meter. Ya tinggal digesek, ya tinggal gitu. Makanya ketagihan jadi babi dia. Entah bagaimana caranya, dengan menggesek-gesek hidung ke pagar rumah sasaran, uang si pemilik rumah otomatis berpindah ke hadapan Dina. Nggak tahu kalau misalnya targetnya itu nggak punya pagar. Geseknya kemana? Nggak tahu, sumpah nggak tahu. Uang si pemilik rumah otomatis berpindah ke hadapan Dina. Di hadapan Dina, uang pecahan 100.000 berserakan. Tapi wajahnya sama sekali tidak menunjukkan kebahagiaan. Ia memikirkan keselamatan Arman dan perasaan anak sematawayangnya Hilman. Jika tahu bahwa semua yang dimilikinya adalah hasil pesugihan. Saat sedang asik menggesek-gesek pagar, ada cahaya yang menyilaukan penglihatan Arman. Dalam wujud babi tersebut, ia terdiam karena cahaya tersebut menyenternya, pertanda bahwa ada yang mengetahuinya. Arman tidak dapat melihat jelas wajah pria tersebut karena ya panik dan memutuskan untuk melarikan diri. Melihat seekor babi berlari ketika diteriaki membuat si penyenter tadi itu berpikir bahwa yang ia lihat bukanlah babi biasa. Ia kemudian berlari untuk mengejar Arman. Ia pun sambil berteriak untuk memberitahukan bahwa ada babi ngepet. Babi ngepet, ada babi ngepet. Yo, itu ada babi ngepet. Ah, coba telanjang biar bisa ngelihat babi ngepet. Teriakan tersebut cukup keras untuk didengar semua orang yang ada di desa yang setiap malam diselimuti keheningan. Warga pun kaget atas peringatan itu dan spontan mengambil benda yang ada di sekitar untuk menghajar Arman yang lari kocar-kacir yang masih jadi babi tadi. Kesempatan Arman untuk bisa melarikan diri semakin kecil karena ia melihat jumlah warga yang mengejarnya semakin banyak.
dan beberapa di antaranya membawa tali dan senjata tajam. Arman nggak tahu harus berlari ke arah mana. Ia hanya mencoba mencari jalan yang sekiranya nggak ada orang. Meski begitu, upayanya untuk menghindar dari amukan warga desa harus gagal karena tembakan dari senapan angin. 2 butir peluru yang menembus paha membuatnya tumbang. Dalam wujud babi, Arman diikat dengan keadaan babak belur. Ia lalu diarak untuk menuju kantor ke kepala desa. Dan selesai. Itu kisah babi ngepet yang banyak sekali beredar di internet. Menurut ahli spiritual yaitu Mbah Mijan, dalam akun YouTube-nya yang diupload pada tanggal 31 Agustus 2020, ia mengutarakan pendapatnya tentang babi ngepet. Menurutnya masyarakat Indonesia harus berpikir jernih soal masalah ini. Soalnya dulu pernah ada suatu kejadian di Lombok, seekor anjing dikubur hidup-hidup karena orang mengira anjing itu adalah jelmaan seorang anak SMP yang durhaka terhadap orang tuanya karena anjing itu memiliki perilaku yang nggak sewajarnya. Mbah Mijan berspekulasi anjing yang dikuburkan secara hidup-hidup itu adalah benar-benar anjing. Jadi Mbah Mijan berpesan kepada masyarakat Indonesia supaya masyarakat meyakinkan dulu hewan itu betul makhluk jadi-jadian atau enggak, atau hanya makhluk biasa. Dan jika ada hewan yang cukup mencurigakan, coba hubungi dokter hewan dulu, karena dokter hewan yang paling mengerti ciri-ciri tentang hewan. Karena dokter hewan. Mbah Mijan juga memberikan ciri-ciri makhluk jadi-jadian yang ia ketahui kepada kita semua, yaitu manusia tidak akan bisa menyerupai bentuk hewan yang sempurna, sama halnya seperti orang bunian. Mereka bisa menyerupai wujud manusia tapi tidak bisa menyerupai bentuk manusia yang sempurna. Contohnya seperti untuk manusia jadi-jadian. Yang pertama, tidak memiliki garis di atas hidung yang ini. Nggak ada garisnya. Yang kedua, memiliki postur tubuh yang tidak normal. Jadi mungkin postur tubuhnya beda dari yang biasanya. Gitu. Untuk babi jadi-jadian, ciri-cirinya itu yang pertama adalah memiliki bulu putih yang melingkar di punggungnya. Jadi ada bulat gitu di punggungnya. Yang kedua, memiliki kaki seperti manusia. Dan yang ketiga, tangannya juga seperti tangan manusia. Gitu. Jarinya ada 5. Pelajaran yang dapat kita petik dari cerita babi ngepet di atas adalah dalam kondisi sulit apapun, kita harus mampu menumbuhkan sikap positif agar semua yang kita lakukan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja video kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Like jika kalian suka, dislike aja kalau kalian gak suka, gak apa-apa. Share ke teman-teman kalian jika video ini menarik untuk kalian bagikan. Dan jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.